Episode 4 dimulai. 3 tahun yang lalu kita diperlihatkan dengan Jisung yang datang ke kantor kasinonya. Di sana Jegil memberitahu kalau kantornya kedatangan tamu spesial dari geng Yakuza. Dia bernama Tadayoshi. Ternyata Tadayoshi mirip sekali dengan Kang Gukchol. Oke, kita lanjut. Saat Jegil memperkenalkan semua permainan di kasinonya, tiba-tiba datanglah sekumpulan kelompok dari Ichiguro. Hingga akhirnya kedua kelompok tersebut bertarung. Saat Tadayoshi terpojok, datanglah Jisung yang langsung menolongnya. Lalu Jegil, Gemuk, Yongnam pun langsung membantu Jisung hingga akhirnya mereka bisa melumpuhkan kelompok Ichiguro. Tadayoshi sangat heran karena dia tidak mengenalnya, tapi Jisung malah membantunya. Karena hal tersebut, Tadayoshi sudah menganggap Jisung sebagai saudaranya dan dia juga siap membantu jika Jisung dalam masalah. Kita kembali di mana sekarang, saat Jisung sudah menjadi wakil gedung, dirinya masih tetap melaksanakan program antar paket. Ternyata pada malam itu, Kang Harilah yang membantu Jisung dalam mengungkap seseorang yang menyebarkan videonya. Dan dia juga membawa bukti itu ke ruangan satpam untuk membuktikan kalau Jisung tidak bersalah. Karena kejadian itu, Jisung berterima kasih kepadanya, dan jika Jisung sudah menjadi ketua apartemen, program ini akan diurus oleh kelompok lain. Di tempat yang berbeda, Chungwon mendapatkan kabar kalau proyek kota baru Oman sudah mendapatkan persetujuan. Lalu dirinya langsung menelpon ketua apartemen. Dia bernama Paseo Gangwon. Saat itu Chungwon menanyakan apakah Jisung sudah menjadi wakil gedung. Lalu dia juga menyuruh kalau truk paket diizinkan untuk masuk ke dalam area apartemen. Paseo bingung, padahal dulu yang menyuruh truk tidak boleh ada di area apartemen adalah dirinya. Tapi sekarang dia malah menyuruhnya untuk mengizinkan truk tersebut masuk ke dalam area apartemen. Kembali dengan keluarga Jisung saat mereka sedang memulihkan tenaganya agar sore nanti mereka bisa bekerja kembali. Tapi tiba-tiba Pak Manajer memberikan kabar kalau mulai saat ini mereka tidak perlu repot-repot mengantarkan paket para penghuni apartemen kembali. Sebab truk paket tersebut akan dibolehkan masuk ke dalam area apartemen. Terlihat anggota keluarga lain sebenarnya sangat senang dengan kabar tersebut, tapi Jisung malah ingin melakukan sesuatu agar penghuni apartemen di luar sana bisa mengenal Jisung lebih dalam lagi. Saat di jalan, Jisung dan Kang Hari mendapatkan ide kalau Jisung harus mencari pendukung. Lalu Kang Hari mengajak Jisung untuk minum kopi karena di sana banyak sekali ibu-ibu yang akan menjadi pendukungnya. Kemudian terlihat beberapa ibu-ibu ini sangat senang karena Chayonjo sudah berhasil menjadi wakil gedung, namun ternyata suami dari Ibu Yon menyuruh untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Dan tiba-tiba Jisung datang membuat para ibu-ibu langsung mengagumi ketampanannya. Sampai Jisung pun langsung memainkan aktingnya bersama dengan Kang Hari. 저는 혼인신고일 기준으로 Karena sudah banyak membantu Jisung, Kang Hari pun diberikan uang tambahan dan menyuruhnya untuk mengajak bermain gyeongbuk layaknya seorang ibu. Karena Jisung akan menghadiri rapat pertamanya sebagai wakil gedung apartemen. Sebelum datang ke rapat pertamanya, si Kadal memberikan informasi kalau di sana banyak sekali orang yang berkelompok. Maka dari itu si Kadal mengingatkan kalau Jisung harus tetap waspada. Rapat pun dimulai. Manajer Choi menjelaskan kalau ini adalah agenda pertamanya untuk mereka semua dalam beberapa tahun ke depan. Dia juga mengingatkan kalau sebentar lagi akan ada pemilihan ketua. Tapi ternyata Paseo memutuskan untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua apartemen. Lalu secara mengejutkan, Jisung akan bersedia menjadi calon ketua apartemen yang baru. 한다고 막 나서요. Setelah rapat selesai, kelompok Paseo sangat takut sebab Jisung bersedia kalau dirinya akan mencalonkan diri sebagai ketua. Dengan popularitasnya sekarang, membuat mereka semua cemas akan hal itu. Sedangkan di kelompok Jisung, mereka memikirkan sesuatu yang bisa mendongkrak popularitas Jisung kembali. Karena lawan mereka adalah Paseo yang sudah menjadi ketua selama 4 periode. Sampai akhirnya Jisung membuat program kerja, yaitu akan mendonasikan apartemennya jika ia korupsi. Lalu Chungwon yang tahu kalau Jisung adalah orang yang pemberani dan selalu sukses, dia akan membuat Jisung tidak boleh berhasil di apartemen miliknya. Singkat waktu, Jisung memulai rencananya dengan membantu para penghuni mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai lagi.
tapi di sisi lain ada seseorang yang memantaunya. Dia pun langsung datang ke Paseo untuk memberitahu kalau Jisung adalah mantan ketua gangster Oasis. Lalu ia pun meminta bantuannya agar mereka masih bisa lanjut bekerja di apartemen dengan menyogoknya menggunakan satu tas uang penuh. Entah pekerjaan apa yang dilakukan mereka berdua. Selanjutnya Paseo merencanakan sesuatu kalau ia akan mengadakan rapat darurat yang ia akan siarkan langsung agar para penghuni bisa melihat dan mendengar rapat tersebut. 동대표 회의를 Rapat pun dimulai dengan Paseo yang berkata kalau ada salah satu wakil gedung yang telah memalsukan riwayat pengalamannya. Ia pun langsung menyebut Jisung adalah mantan ketua gangster kelas kakap yang bernama Geng Oasis. 근데 박해가 못 봤냐? Hal itu jelas membuat kegelisahan bagi setiap penghuni apartemen di sana. Dan saat Jisung diberi waktu untuk menjelaskan tentang dirinya, tiba-tiba seseorang mencabut semua kabel yang ada di sana. Hal itu jelas sesuatu yang sudah direncanakan oleh kelompok Paseo. Harapan menjadi ketua akan sirna, tapi Kang Hari terus saja memberitahukan kepada semua kalau di peraturan tidak tertulis kalau anggota gangster dilarang menjadi ketua apartemen. Bahkan jika ada seseorang yang melaporkan dan membocorkan identitas seseorang di depan umum akan dikenakan sanksi penjara. Kini semua orang takut dengan Jisung, tapi di sisi lain Kang Hari menjelaskan kalau dia mencintai Jisung dengan sungguh-sungguh karena dia adalah sosok suami yang penyayang, rajin, dan yang lebih penting, dia sudah meninggalkan kehidupannya di masa lalu. Dari kejauhan Bujang melihat kalau semua orang kini sudah menjauh dengan Jisung, tapi tiba-tiba Bujang datang walaupun dia tahu kalau Jisung sudah memfitnah dirinya kalau dia memiliki ijazah palsu. Tapi dia memberikan informasi kalau Paseo dan kelompoknya sudah banyak sekali korupsi di apartemen ini. Lalu Bujang mengajak Jisung ke suatu tempat. Ternyata Jisung diajak berdemo agar kelompok Bujang bisa memindahkan pintu keluar stasiun metro, maka harga jual dari apartemen tersebut menjadi tinggi. Karena itulah Jisung merencanakan sesuatu dan dia menyuruh Gyeongnam dan Jaegil untuk pergi ke Jepang menemui Tadayoshi. Setelah bertemu dengan Kang Gukchol, bertemu dengan Tadayoshi, Jisung pun langsung memberitahukan kalau dia ingin sekali artefak Korea Selatan yang ia miliki. Misi pengambilan artefak berhasil. Singkat waktu rencana pun dimulai dengan mengajak Bujang ikut bersama dengan kelompoknya dengan tujuan agar memindahkan pintu keluar 3 jalur 10 stasiun Oman ke apartemen. Rencana kedua pun dimulai. Saat itu Jisung berakting tersandung sesuatu dan ternyata Bujang tahu itu adalah sebuah artefak Korea Selatan yang sangatlah bernilai. Hal itu jelas membuat semua senang karena harga dari apartemen milik mereka akan segera naik sangat tinggi. Karena pada malam itu kelompok Jisung sudah menggali dan menaruh semua artefak yang mereka punya karena rencana Jisung adalah membuat sesuatu yang lebih penting dibanding para penghuni bisa melupakan kasusnya. Dan para penghuni bisa tahu kalau harga apartemennya naik signifikan itu karena dari Jisung. Informasi itu pun langsung menyebar dengan cepat. Hal itu jelas membuat proyek Kota Baru Oman pun akan diinfokan ditunda. Dan penetapan jalur stasiun 10 pun siap dimulai. Di sini Jaegil memberitahu kalau di forum apartemen nama Jisung dibicarakan kembali kalau dia sekarang benar-benar disebut sebagai seorang pahlawan apartemen. Di tempat Chungwon, asistennya memberikan informasi kalau proyek di Kota Baru Oman tertunda sampai proses evakuasi penelitian artefak selesai, kurang lebih selama 3 tahun. Singkat waktu di kelompok Paseo, mereka tidak habis pikir dengan apa yang terjadi dengan semuanya. Karena jika ini terus berlanjut, maka Jisung bisa menjadi ketua menggantikan Paseo. Akhirnya hari pemilihan ketua apartemen pun dimulai. Hanya ada 2 kandidat saja, Paseo nomor 1 dan Jisung nomor 2. Pada malam harinya, tepatnya jam 6, hasil pemilu pun disiarkan langsung dari kantor manajemen yang mengatakan kalau Jisunglah ketua apartemen yang terbaru. Sementara itu di kantor Paseo dirinya dikejutkan dengan kedatangan Chungwon. Chungwon tidak senang dengan orang yang gagal, maka dari itu dia pun harus tewas di tangannya. Sedangkan di luar sana Jisung yang berjalan sendirian bertemu dengan Chungwon dan dia juga menyadari kalau di tubuhnya banyak sekali bercak darah. Lalu dia pun mengucapkan selamat atas jabatan baru yang didapatkan Jisung sebagai ketua penghuni apartemen dan berjanji kalau dirinya akan bertemu kembali dengannya.